Assalamualaikum Bapak Ihsan, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, ya alhamdulillah baik dan sehat semua ya Ibu. Iya, alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini tadi Bapak kelihatan kurang bersemangat ya. Tidak seceria seperti biasanya. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu kira-kira apa? Ada masalah gitu? Ya itulah Bu, sebetulnya ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran saya di kelas. Apa hari ini Pak Ihsan ada waktu ya, sekedar kita ngobrol-ngobrol lah, berbincang mengenai permasalahan Bapak atau keluh kesah Bapak? Ya, jadi begini ya Bu, beberapa hari ini sebetulnya dalam beberapa hari kebelakang ini saya tidak nyaman, pikiran saya jadi nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang, kenapa Pak ya? Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu, dan kira-kira apa yang Bapak harapkan nanti dari hasil obrolan kita atau pembicaraan kita nanti? Ya, saya harap akan mendapatkan ketenangan ya setelah saya bisa bercerita mungkin ya keluh kesah kepada Ibu. Baik, kira-kira apa masih ada yang ingin Bapak sampaikan atau ingin diutarakan yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapat solusi yang tentang masalah saya. Apa Pak ya? Maaf, kurang terdengar Bapak. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap mendapat solusi dari masalah saya ini yang tadi. Oh iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dan pemecahan masalahnya Pak ya, amin. Oke, jadi permasalahannya seperti apa Pak? Bisa diceritakanlah sama Bapak? Sebetulnya ini tentang tadi ya, asesmen atau supervisi yang dilakukan oleh pengawas gitu ya. Jadi ya, asesmen itu. Jadi selama ini Bapak menerapkan asesmen di kelas Bapak begitu? Iya, kalau menurut saya sih sebetulnya masalahnya tidak terlalu serius sih sebetulnya tentang asesmen tadi. Oke, lantas apakah yang sudah Bapak terapkan selama ini masih belum berbuah baik tentang asesmen itu? Ya itu dia Bu, sebetulnya Bapak pengawas itu mengkritik saya tentang proses pembelajaran ketika pembelajaran saya lakukan tadi itu Bu. Tapi bagaimana kalau hasil penilaian dari siswa selama ini terhadap Bapak? Ya sebetulnya jadi seperti yang beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, itu masalahnya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Ya, sejujurnya menyampaikan udah ya kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber sebetulnya. Bisa dari buku referensi, dari perpustakaan ya, dan yang lain sebagainya. Bagi saya yang paling penting yaitu mengacu pada kurikulum, tergantung pada CP-nya juga. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan sih sebetulnya. Jadi permasalahannya seperti itu Pak ya. Baik. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang telah Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Bapak seperti itu? Ya seperti tadi ya yang saya katakan, saya menggunakan berbagai sumber, misalkan tadi ada dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan itu sebetulnya. Oke, tapi mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks gitu menjadi salah satunya gitu? Ya, menurut saya sebetulnya sumber belajar yang saya gunakan ini cukup sudah memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum atau CP-nya sebetulnya. Sebenarnya yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus Pak ya. Kemudian soal outputnya coba Pak, menurut Bapak bagaimana hasil output Bapak saat mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan,
bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan pastinya beragam tuh Pak ya, dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Apakah semuanya bisa menggunakan hal-hal yang tadi Bapak terapkan tanpa buku teks itu? Oh iya ya, betul juga Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa sebetulnya yang hasil belajarnya yang ya masih kurang maksimal sebetulnya. Nah, itu Pak, pentingnya buku teks sebagai salah satu sumber belajar juga Pak. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah juga seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan salah satunya buku teks juga, selain yang Bapak gunakan tadi, seperti itu Pak. Iya ya, saya pikir ada benarnya apa yang Ibu katakan ya. Iya Pak, jadi ya by the way begini Pak ya, by the way jadi Pak, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana dah perasaan Bapak sekarang? Ya, terima kasih ya Bu ya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman mungkin ya, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah gitu ya, karena masih kepikiran juga, bahkan di rumah juga masih kepikiran gitu terhadap masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga jadi agak terbengkalai seperti itu. Oh, Bapak jadi resah, kemudian pekerjaan rumah jadi terbengkalai juga Pak ya. Oke, ini sangat meresahkan sekali, tidak baik Pak ya. Oke, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah sebetulnya Bu ya, dan tidak nyaman adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Jadi saya takutnya nanti akan jadi masalah baru di kemudian hari sebetulnya Bu. Oke, jadi jika saya boleh menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan ini, Bapak merasa tidak nyaman ya saat disupervisi oleh Bapak pengawas, karena Bapak sendiri tidak menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajarnya Pak ya. Kemudian ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak kepala sekolah. Mungkin seperti itu Pak ya? Ya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak Bu ya? Jadi begini Pak ya, kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Ihsan bisa merefleksi diri dulu dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya memang misalnya Pak Ihsan dipanggil dan ditegur oleh Bapak kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya telah terjadi. Dan saya yakin pasti Bapak sekolah juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak untuk mengajar. Jangan takut Pak. Ya, mudah-mudahan Bu ya ini tidak akan menjadi masalah lagi di kemudian hari ya. Amin Pak, insya Allah amin. Oke Pak, nah sekarang selanjutnya nih, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, lalu apa rencana Pak Ihsan ya selanjutnya untuk pembelajaran ini? Ya, paling saya punya niatan gitu ya, saya berniat untuk bisa menemui beliau, mungkinnya pengawas, untuk berbicara hal ini. Mungkin beliau juga akan memberi solusi ya tentang permasalahan tadi. Oke, ya sebuah rencana yang bagus juga Pak ini. Jadi sebelum melakukan pembelajaran yang lagi, Bapak silakan temuin dulu Bapak pengawas dan kepala sekolah mungkin nanti ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ya, paling saya berencana juga bahwa akan tadi ya menemui Pak pengawas, dan saya juga mungkin akan meminta maaf mungkin ya kepada beliau. Kemudian proses yang terkait belajar ke depannya, mungkin saya akan menggunakan buku teks ya, di samping juga meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik. Oke, kemudian ini Pak lagi bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak nanti selanjutnya? Ya, paling setelah ini mungkin saya akan memulai
memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya mungkin ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga tetap saya akan terapkan karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir gitu kebutuhan belajar para murid gitu Bu. Wah, subhanallah, masya Allah, luar biasa sekali Bapak langkah yang akan Bapak lakukan nanti. Sungguh sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak pokoknya. Ya. Ya, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Sekarang saya juga merasa lega ya, karena jujur saya takut salah tadi ya, salah dalam mengambil langkah, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan atasan ya Bu ya, takutnya nanti malah tambah parah dan tambah melebar gitu urusannya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bisa menemukan solusi ya seperti itu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak, akhirnya Bapak Guru Pak Ihsan menjadi lega lah seperti itu. Oke, gini nih Pak. Nah, dari yang sudah kita bicarakan tadi dan Bapak Ihsan rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Ihsan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut gitu Pak? Apakah ada batasan deadline waktunya seperti itu? Ya, mengenai hal ini secepatnya akan saya eksekusi ya. Tetap tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum juga, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas ya tentang penggunaan buku teks ya, dan juga itu secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah, dan insya Allah esok lusa mungkin ya, atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah gitu. Oke, bagus Pak, terima kasih juga. Oke, untuk selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Ihsan butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak itu? Nah, terkait masalah ini mungkin ya, ini juga masih dalam pikiran mungkin ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, yang serumpun intinya dalam mata pelajaran, sehingga barangkali ini bisa bersama-sama saling mengingatkan gitu. Oke, itu idenya bagus juga itu Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Oke Pak, kembali ke permasalahan tadi, karena suasana hati Bapak sekarang mungkin terlihat agak tenang dan nyaman. Mudah-mudahan Bapak bisa kembali bekerja seperti biasanya gitu Pak ya. Ya, amin ya rabbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega mungkin ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin, sama-sama Bapak. Mohon maaf Bu ya, kebetulan sekarang juga udah sore Bu ya, saya juga ini belum absen juga ya, mudah-mudahan iya betul bersama ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang akan selanjutnya menjadi pertemuan yang solusinya ada, pertemuan yang nantinya kalau ada masalah lagi kita berbincang lagi, kita sharing lagi. Siap, insya Allah. Silakan jika Bapak ada kepentingan yang lain lagi, mungkin kita juga akan akhiri ya Pak pembicaraan kita hari ini. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.